Selamat siang semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita ingin melakukan wawancara dengan biksu tentang bagaimana pandangan agama Buddha terhadap perkembangan terhadap kebersihan lingkungan. ya, kebersihan lingkungan. Apa gimana? Ya boleh. Oke, jadi di sini kita ada 4 pertanyaan yang udah kita siapkan. Yang pertama, bagaimana pandangan kepercayaan Nichiren terhadap kebersihan lingkungan? Itu. Lalu kedua, apa perbedaan paling terlihat khususnya di Indonesia? Terus ketiga, siapa saja yang umumnya menjalankan praktik tersebut? Dan keempat, kapan praktik kepercayaan Nichiren terutama tentang kebersihan lingkungan dilaksanakan? Mungkin bisa dijawab satu-satu saja. Saya lagi tenggorokannya, jadi suaranya Ini apakah? ngepas. Jadi saya asisten di kuil ini. Kuil ini namanya Kuil Hoseiji. Jadi Kuil Hoseiji ini kuil dari agama Buddha, aliran Mahayana, sekte Nichiren Shoshu. Jadi saya asisten di sini. Kepala kuilnya sedang ada tugas keluar, jadi nggak bisa datang. Mungkin saya jelaskan secara umum dulu ya. Dalam agama Buddha itu kan dibagi 2 aliran besar ya. Yang pertama itu aliran Mahayana, yang kedua itu aliran Hinayana. Mahayana itu secara harfiah berarti kendaraan besar, jadi seperti kendaraan atau kapal yang besar. Sedangkan Hinayana itu kendaraan atau kapal yang kecil. Kenapa disebut kendaraan besar dan kendaraan kecil? Kalau agama Buddha yang aliran Mahayana itu praktek pelaksanaan ajaran dia itu selain diri sendiri juga ingin mencapai kesadaran, dia juga harus mengajak orang lain dan menyelamatkan orang lain. Jadi makanya ibarat kendaraan tuh bukan hanya buat diri sendiri tetapi buat orang lain juga. Jadi diri sendiri juga ingin mencapai kesadaran, di saat yang sama juga harus mengajak dan menyelamatkan orang lain. Itu makanya disebut Mahayana. Sedangkan yang satu lagi, aliran Hinayana, itu disebut kendaraan kecil karena pertapaannya itu untuk diri sendiri. Dia mau mencapai tingkat kesadaran arahat istilahnya itu. Jadi dia makanya meditasi, membersihkan pikiran dan sebagainya. Itu untuk dia sendiri ingin mencapai kesadaran gitu, mencapai tingkat arahat. Jadi makanya karena hanya untuk diri sendiri, makanya disebut kendaraannya kecil gitu. Nah, kemudian di antara masing-masing itu nanti akan berpecah-pecah lagi menjadi berbagai macam aliran. Sedangkan agama Buddha Nichiren Shoshu ini termasuk di dalam aliran Mahayana. Jadi praktek pelaksanaan ajarannya selain diri sendiri juga ingin mencapai kebahagiaan sempurna alias kesadaran Buddha, juga wajib untuk memikirkan dan menyelamatkan orang lain. Itu perapaan dari ajaran agama Buddha Nichiren Shoshu. Nah, terkait dengan itu mengenai kebersihan lingkungan, menurut agama Buddha umumnya juga termasuk juga dalam Nichiren Shoshu. Jadi kebersihan lingkungan itu pertama itu sebenarnya sesuatu hal yang wajib dilaksanakan. Artinya itu secara
kehidupan manusia itu sebetulnya wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan sebetulnya ya. Karena kalau lingkungannya kotor tentu tidak akan baik buat tempat tinggal manusia ya. Akan menjadi tidak sehat dan seterusnya. Nah, selain itu dalam agama Buddha, kita kebersihan lingkungan, membersihkan lingkungan itu bukan hanya untuk membersihkan tempat sekitar kita supaya bersih gitu. Tetapi sebagai maknanya itu juga kita membersihkan lingkungan juga sekaligus membersihkan jiwa kita. Jadi kenapa dibersihkan jiwa kita? Karena jiwa kita itu sebetulnya di dalamnya itu terdapat banyak sekali kotoran-kotoran yang disebut hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu itu kan keserakahan, misalnya gitu, kemarahan, kemudian nafsu-nafsu yang lain itu banyak sekali yang ada dalam jiwa kita. Nah, itu harus dibersihkan. Makanya kalau kita membersihkan lingkungan itu sebetulnya juga termasuk membersihkan jiwa kita. Itu makna dari kebersihan lingkungan di dalam pandangan agama Buddha Nichiren Shoshu. Ada satu cerita di dalam agama Buddha ini diceritakan tentang murid dari Buddha yang namanya Suri Handoku. Suri Handoku ini murid dari Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni itu Buddha yang waktu mudanya terkenal sebagai Siddhartha Gautama yang lahir di India. Nah, si Suri Handoku ini itu sejak kecil itu dia sangat bodoh sekali. Sampai namanya sendiri dia nggak bisa ingat gitu. Mungkin idiot gitu kan ya. Terus tapi dia ikut menjadi muridnya Sang Buddha, ikut belajar di dalam situ bersama dengan kakaknya. Kakaknya itu kebalikan dari Sri Handoku, kakaknya itu sangat cerdas sekali. Jadi kakaknya itu gampang nangkep pelajaran dari Sang Buddha, sedangkan adiknya ini diajarin sedikit pun dia nggak bisa ingat gitu. Bahkan namanya sendiri dia susah ingat gitu. Jadi mungkin IQ-nya mungkin sangat rendah ya. Nah, terus karena kondisi seperti itu, makanya teman-teman sesama murid itu banyak juga yang kayak meremehkan si Suri Handoku ini. Bahkan kalau zaman sekarang mungkin membuli ya, membuli dia gitu. Kamu bodoh gitu. Nah, terus akhirnya Suri Handoku ini menghadap ke Sang Buddha, terus Sang Buddha mengajarkan Suri Handoku, sekarang kamu bertugas membersihkan sepatu atau sandal para murid-murid Sang Buddha yang lagi mau belajar. Jadi kalau belajar kan sepatunya dicopot ya, sebelum masuk. Nah, itu kamu tugasnya membersihkan sandal itu supaya debu-debunya bersih di sepatu itu. Tetapi sambil membersihkan debu yang ada di sandal dan sepatu itu, kamu pikirkan bahwa saya membersihkan debu, tetapi saya juga membersihkan jiwa saya. Jadi saya membersihkan debu, saya juga membersihkan jiwa saya. Jadi begitu terus setiap hari dia membersihkan sepatu, sandal gitu dengan makna yang diajarkan oleh Sang Buddha. Membersihkan debu berarti membersihkan jiwanya dia. Nah, terus setiap hari begitu sampai akhirnya suatu saat ada kayak pertemuan murid Sang Buddha, banyak sekali, ratusan murid kumpul, kemudian mau ditunjuk siapa yang akan ceramah di depan murid-murid yang banyak itu. Akhirnya Sang Buddha menunjuk si Suri Handoku ini yang sepatu yang bersih sepatu itu. Sedangkan murid yang lain jadi kaget ya. Kan orang sangat bodoh sekali. Kenapa malah disuruh ceramah gitu kan. Terus ternyata si Suri Handoku ini dia bisa mencapai suatu kesadaran. Jadi jiwanya itu mencapai suatu kesadaran dengan
cara membersihkan debu di sepatu itu bahwa dia itu juga membersihkan jiwanya. Jadi dia menceramahkan hal itu kepada murid-murid yang lainnya. Buat dia kan itu walaupun sederhana, tetapi itu secara Buddha itu sangat mendalam artinya. Jadi dia menceramahkan hal itu bahwa membersihkan jiwa kita itu sangat penting, yaitu kita membersihkan dari segala macam hawa nafsu kita. Jadi dia membersihkan sepatu, tetapi sekaligus itu berarti dia membersihkan hawa nafsu yang ada di dalam jiwanya. Itu cerita tentang Suri Handoku. Jadi kalau kita membersihkan lingkungan, membersihkan tempat kita, sekitar kita, itu juga berarti juga itu sebetulnya membersihkan jiwa kita sendiri. Nah itu makanya makna dari kebersihan lingkungan di dalam agama Buddha, Nichiren Shoshu. Makanya kita kalau di kuil juga setiap hari kita kebersihan. Kalau menjelang momen upacara besar, biasanya umat juga ikut kebersihan di sini. Ada ikut bersihin apa namanya, plafon, kemudian tembok, kemudian lantainya sampai taman dan sebagainya, semuanya dibersihkan. Nah itu termasuk juga yang kadang-kadang mungkin depan, misalnya teras depan misalnya, atau ruang tamu itu sangat bersih, tetapi sering itu kita lupa bahwa toiletnya tidak dibersihkan. Jadi kadang tempat ibadah juga misalnya depannya bagus, tapi kalau kita lihat toilet ternyata kotor gitu. Nah itu kita juga di sini dibiasakan untuk menjaga kebersihan, termasuk juga toiletnya pun kita jaga supaya tetap bersih ya. Itu secara umum maknanya kebersihan lingkungan begitu ya. Kemudian perbedaan paling terlihat antara kepercayaan Nichiren Buddha khususnya di Indonesia, maksudnya antara Nichiren Shoshu dengan Buddha yang lain gitu ya. Ya. Jadi perbedaannya sebetulnya yang pertama, masing-masing aliran itu dia memiliki pedoman sutra yang berbeda-beda. Jadi sutra itu adalah kumpulan dari ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha membabarkan ajaran itu lama, sampai 50 tahun. Dan dari 50 tahun itu sutranya itu ada ribuan. Nah, ribuan sutra itu. Nah, masing-masing aliran berpedoman pada sutra yang berbeda-beda. Nah, Nichiren Shoshu berpedoman pada sutra yang namanya Sutra Bunga Teratai atau Saddharma Pundarika Sutra. Saddharma Pundarika Sutra atau bahasa Inggrisnya Lotus Sutra ya. Nah, kenapa Saddharma Pundarika Sutra? Karena Sang Buddha sudah menyatakan bahwa di masa sekarang ini, jadi setelah Sang Buddha moksa sekitar 2500 tahun lebih ke sini, itu orang-orang di zaman ini tuh udah sangat keruh tadi jiwanya oleh hawa nafsunya gitu. Keserakahannya udah tidak bisa dikontrol. Ya kita lihat akhirnya lingkungan pun kan rusak ya. Kita banjir di Sumatera misalnya dan sebagainya, di Jakarta dan sebagainya tuh salah satu sebab pokoknya tuh karena manusianya sudah keruh oleh hawa nafsu, keserakahan dia. Nah itu makanya di zaman yang keruh seperti ini yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya Saddharma Pundarika Sutra. Itu Sang Buddha udah membabarkan itu. Dan Nichiren Shoshu berpegang pada sutra Saddharma Pundarika ini, Lotus Sutra ini. Itu mungkin secara umum bedanya di situ. Kemudian kalau disebut istilah Buddha, sebetulnya Buddha itu ada tidak hanya satu orang Buddha. Memang yang membabarkan pertama kali itu
Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Buddha yang lahir di India itu. Tapi sebetulnya Buddha itu ada banyak gitu. Ada Buddha Maitreya, ada Buddha Prabhutaratna, ada Buddha macam-macam. Nah itu kemudian di masa sekarang ini akan ada Buddha yang menyebarluaskan Sadhana Pundarika Sutra. Nah itu nanti Buddha ini akan lahir di pulau kecil yang dari India itu berarti arah timur laut kali ya, timur utara, timur utara seperti ini, timur laut itu. Dari India di antara itu ada pulau kecil timur laut, nanti akan lahir Buddha di situ yang menyebarluaskan Sadhana Pundarika Sutra ini. Nah di tahun 1222 Masehi itu di Jepang lahir yang disebut Buddha Nichiren Daishonin. Makanya kita alirannya jadi Nichiren Shoshu. Nah, Buddha Nichiren Daishonin ini yang menyebarluaskan Sadhana Pundarika Sutra di masa sekarang ini. Itu bedanya dengan agama Buddha yang lain. Agama Buddha Nichiren Shoshu, Buddha yang kita pokokkan itu adalah Buddha Nichiren Daishonin. Kemudian sutranya kita Sadhana Pundarika Sutra. Terus sembayangnya kita itu mantra yang kita sebut itu Nam-myoho Renge Kyo. Jadi Nam-myoho Renge Kyo itu terdiri dari dua bahasa Sanskerta dan bahasa Jepang. Jadi namanya itu bahasa Sanskerta. Makanya kalau orang India, orang Nepal gitu, orang Sanskerta itu kalau menghormati orang kan namaste itu dari mungkin agama Buddha lain juga ada namo buddhaya. Nah itu namo itu artinya seperti kita membaktikan diri atau kita menjunjung tinggi Buddha, jadi namo buddhaya. Nah kita istilahnya Nam-myoho Renge Kyo berarti kita membaktikan diri kepada Myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo itu sebetulnya terjemahan dari Sadharma Pundarika Sutra. Jadi Myoho itu Sadharma, Renge itu Pundarika. Jadi Kyo itu sutra. Jadi kita namu kepada Sadharma Pundarika Sutra secara harfiah. Makanya kita kalau umatnya jenis sembahyang tuh menyebutnya tuh mantranya itu Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo gitu diulang-ulang terus. Nah itu mungkin perbedaan yang sangat jelas ya antara sekt Nichiren Shoshu dengan agama Buddha yang lainnya. Terus bedanya yang lain lagi, kalau di agama Buddha Nichiren Shoshu kita sembahyangnya menghadapnya itu tidak ada patung di altar kita. Tadi udah lihat ya. Jadi nggak ada patung, tapi ada mandala. Mandala itu seperti objek pemujaan yang bersifat tulisan atau gambar. Nah di kita itu mandalanya itu berisi tulisan. Tulisannya tulisan kanji. Tulisan kanji kan huruf Cina ya. Itu di situ yang boleh mewujudkan mandala ini hanya bhikkhu tertinggi kita. Jadi nggak boleh yang lainnya. Jadi kita nggak memasang patung. Kenapa? Karena Sang Buddha sendiri sudah mewanti-wanti kita. Mewanti-wanti itu apa? Mengingatkan, memperingatkan kita bahwa jangan menyembah relik atau patung saya, tetapi sembahlah itu tadi Nam-myoho Renge Kyo. Makanya mandala kita tulisannya sebetulnya tuh yang besar tengah itu tulisannya Nam-myoho Renge Kyo Nichiren. Karena Nichiren itu Buddha yang menyebarluaskan Nam-myoho Renge Kyo di masa sekarang ini. Nah itu beda yang paling pokok itu ya. Mandala pusakanya berbeda, sutranya juga berbeda.
Buddha yang dipokokkan juga berbeda. Kemudian cara sembahyangnya pun jadinya berbeda gitu ya. Itu pertanyaan mengenai perbedaannya. Siapa saja yang umumnya menjalankan praktek tersebut? Maksudnya praktek apa? Bertiga. Siapa saja yang umumnya menjalankan praktek tersebut? Maksudnya Praktek apa itu? praktek kayak untuk maaf, jadi kayak buat yang menjalankan agama ini itu pada umumnya siapa aja gitu. jadi yang menjalankan agama ini berarti umat agama Buddha Nichiren Shoshu itu. Kalau untuk menjadi umat Nichiren Shoshu itu ada upacara khusus. Upacara khusus apa ya namanya, kayak pemberkatan atau apa ya, itu istilahnya itu upacara Gojukai. Istilahnya Gojukai. Jadi upacara semacam kita itu kayak berprasetya kepada Sang Buddha untuk menjalankan ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh dan dengan murni, kemudian tidak percaya lagi sama ajaran-ajaran yang lainnya, dan kita juga berpegang teguh kepada sila-sila yang ada di dalam Nichiren Shoshu. Nah, itu namanya Gojukai. Jadi setelah Gojukai baru seseorang itu masuk menjadi umat Nichiren Shoshu. Dan kalau sudah masuk Buddha Nichiren Shoshu, berarti praktek pelaksanaannya sama semuanya, baik umat baru umat lama itu sama, sembayangnya juga sama, biksu sama umat juga cara sembayangnya sama. Dan kalau di agama Buddha Nichiren Shoshu, misalnya waktu sembayang bersama itu biksu dan umat juga bersama-sama membaca sutra. Jadi kan ada yang agama Buddha yang mungkin hanya biksunya saja yang membacakan sutra, yang umatnya cuma diam saja gitu. Nah kalau di kita umatnya juga biksunya juga bareng membaca sutra, sama bareng, dan sutranya juga sama. Misalnya biksunya membaca judulnya, setelah itu ke bawahnya bareng semua gitu. Misalnya Yoho Renge Kyo Bempong Daini gitu. Niji, Sesong dan seterusnya, itu semua bareng, umat juga bareng. Dan kemudian kalau ngomong kebersihan lingkungan juga biksu maupun umat juga bersama-sama menjalankan kebersihan. Misalnya di kuil biksunya juga kebersihan, stafnya juga kebersihan, Untuk membersihkan ya umat juga membersihkan. Jadi yang melaksanakan ya biksu maupun umat bersama-sama membersihkan dan melaksanakan praktek tadi kebersihan lingkungan maupun praktek dari ajarannya ya. Kapan praktek kebersihan Nichiren tentang dengan dilaksanakan? Berarti karena itu bagian dari pelaksanaan pertapaan kita. Jadi kita kan kepingin mencapai tingkat kesadaran Buddha. Tingkat kesadaran Buddha adalah tingkat kebahagiaan yang paling mutlak. Jadi kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Misalnya kalau kebahagiaan yang bersifat sementara itu misalnya kita mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan uang, kan kita happy. Tetapi itu terpengaruh oleh keberadaan uang. Jadi kalau uangnya habis, happy-nya udah hilang. Bahkan masih punya uang pun udah khawatir uangnya hilang atau apa, kan berarti udah nggak happy lagi, udah ganti khawatir gitu. Itu contohnya. Dan kebahagiaan yang lain pun itu sebetulnya sementara. Nah, yang kebahagiaan yang tidak sementara, yang sesungguhnya itu yang disebut kesadaran Buddha itu. Nah, karena kita ingin mencapai kebahagiaan yang sempurna itu, makanya kita melaksanakan praktek ajaran ini, termasuk kebersihan lingkungan itu setiap hari. Jadi kayak way of life kita. Jadi di rumah kita, di lingkungan kita, itu juga menjadi praktek pelaksanaan kebersihan lingkungan ini sebagai way of life dari murid Nichiren Shoshu. Kadang-kadang di
momen-momen tertentu, misalnya sebelum Waisak atau ada acara tertentu, itu umat Buddha juga melaksanakan kayak kegiatan sosial berupa kebersihan lingkungan dan sebagainya. Itu di masing-masing daerah biasanya dilaksanakan seperti itu. Jadi kebersihan lingkungan ya dilaksanakan setiap hari sebagai way of life, sebagai way of life itu apa ya? Cara hidup. Jadi kebiasaan hidup, jadi cara hidup, jadi habitnya umat Nichiren Shoshu. Gitu ya. 4 udah jadi. Udah terjawab. Boleh bertanya? Boleh. Sebenarnya kalau di agama Shinto itu atau di agama Buddha ada menerapkan puasanya kan? Kayak misalnya di Kristen juga ada puasa, di Islam juga ada. Apakah ada dari agama tersebut? Terima kasih. Jadi sebelum jawab pertanyaannya, kadang orang terkacaukan oleh istilah, misalnya agama Buddha dari Jepang itu diidentikan dengan Shinto. Sebenarnya Shinto itu bukan agama Buddha. Shinto itu kepercayaan, kayak misalnya orang Cina itu ada tepekong atau apa ya istilahnya, kelenteng itu kepercayaan Cina, tapi itu bukan Buddha. Nah di Jepang itu namanya Shinto. Nah kalau di Jepang memang banyak sekali aliran, ada aliran Nembutsu, ada aliran Amitabha dan sebagainya itu. Nah kalau salah satunya Nichiren Shoshu. Nah kemudian mengenai puasa di agama Buddha, Nichiren Shoshu itu tidak ada pelaksanaan puasa. Jadi pantangan yang paling keras dijaga oleh murid agama Buddha ini adalah tidak boleh mencampur adukan kepercayaan kita dengan ajaran yang lainnya. Jadi misalnya udah masuk agama ini, kita nggak boleh misalnya percaya kepada agama yang lain atau ajaran yang lain. Kalau misalnya temannya atau keluarganya yang agamanya lain kemudian meninggal dunia, kita boleh hadir untuk melayat, tetapi kita nggak boleh ikut sembahyangnya gitu. Jadi kita hadir sebagai penghormatan di situ, tetapi kita nggak ikut sembahyangnya. Itu kita jaga keras soal ini. Nah itu makanya, tapi puasanya tidak ada kalau di kita. Cuma kalau di agama Buddha kita itu, misalnya minum minuman yang beralkohol boleh nggak? Di sini tidak ada larangan. Tetapi yang nggak boleh itu kamu minum sampai kamu mabok dan akhirnya menyusahkan atau mengganggu orang lain, itu nggak boleh. Jadi maksudnya sama aja kayak memabukan itu tidak boleh kan? Ya boleh minum ya sedikit, jangan sampai. Karena kalau orang udah mabuk kan nggak sadar, Iya, bisa ngamuk, bisa mukulin istri dan sebagainya kan. Jadi malah menyusahkan orang lain. Bahkan kalau dia naik mobil kan banyak yang kecelakaan, merugikan ya. merugikan. Itu nggak boleh. Tapi kalau larangan, kalau puasa nggak ada pelaksanaan. Tanya lagi. Bagus. Ini udah tidak ada. Ya, itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Mungkin Boleh. Foto sama-sama. Ya, foto di sini. Foto ini.